Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang magnet. Pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat magnet. Ustaz akan sampaikan video ini dari penerbit Erlangga sesuai dengan buku kalian, yaitu buku tema 56E. Anak-anak, yang pertama, magnet itu memiliki sifat yaitu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu pada bagian ujung-ujungnya. Pada gambar magnet yang tersaji, warna yang merah digambarkan sebagai kutub utara dan yang hitam atau abu-abu digambarkan sebagai kutub selatan. Nah, pada ujung-ujung kutub inilah terdapat gaya yang paling kuat. Yang kedua, magnet itu memiliki gaya magnet. Apakah gaya magnet itu? Gaya yang dipengaruhi oleh magnet. Gaya ini akan menarik benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu atau bahan magnetis. Nanti ada penjelasan lebih khusus tentang benda magnetis tersebut. Contoh, bahan yang dapat ditarik dengan magnet adalah besi dan baja. Sifat yang ketiga adalah magnet menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Perhatikan gambarnya, videonya, di situ disebut magnet menarik benda-benda kecil, yaitu klip dari sebuah kertas. Klip itu terbuat dari besi sehingga bisa ditarik oleh magnet tersebut. Sifat yang keempat adalah magnet menarik atau menolak magnet yang lain. Jika kutub yang tidak senama kita dekatkan, maka magnet itu akan saling tarik-menarik. Pada video berikut ini ada magnet A dan magnet B. Nah, magnet itu bagian yang saling berhadapan, kutubnya saling berlawanan, sehingga apabila didekatkan, magnet itu akan saling tarik-menarik. Perhatikan baik-baik. Ya, magnet bagian depan akan tertarik. Ya, kenapa? Karena kutub-kutub yang berhadapan adalah saling berlawanan. Kutub selatan berhadapan dengan kutub utara. Maka apabila terjadi seperti ini akan terjadi tarik-menarik antar magnet tersebut. Nah, apabila kutub yang berhadapan itu senama, misalnya kutub utara berhadapan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet itu akan saling tolak-menolak. Perhatikan baik-baik ya. Di sini yang saling berhadapan antara dua magnet itu adalah kutub yang senama, utara dan utara, maka yang terjadi adalah magnet itu akan tolak-menolak. Ya, magnet yang kedua tidak mau didekati dengan magnet yang pertama. Dia akan menolak karena kutubnya senama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Nah, anak ya, demikian tentang sifat-sifat magnet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, pagi ini kita akan bahas pelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Kita sudah masuk pada buku tema yang kelima atau buku 6E. Silakan anak-anak kalian buka buku 6E-nya. Di situ kita akan bahas pertama tentang IPA, yaitu ada pada halaman buku 6E wirausaha, yaitu pada halaman 4. Nah ya, bukan tapi pada materi video kali ini akan kita bahas rangkuman dari satu buku tema 6E tersebut. Jadi perhatikan baik-baik anak-anak ya. Hal yang kita
perlu ketahui selain materi video tadi, yaitu ada beberapa istilah yang harus kita tahu. Yang pertama tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, contohnya dari sini dari golongan logam, besi, nikel, dan kobalt. Besi, nikel, dan kobalt apabila didekatkan dengan magnet, maka benda itu akan tertarik oleh magnet. Benda-benda inilah yang bisa ditarik oleh magnet ini dinamakan sebagai benda magnetis. Ada pula benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, plastik, dan kaca. Benda ini apabila berada di dekat magnet, maka benda ini tidak akan ditarik oleh magnet. Nah, tambahan lain adalah bagaimana cara kita membuat magnet. Ya, magnet ada yang alami, ada yang buatan. Magnet buatan dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan cara digosok secara searah. Ada pula dengan cara induksi. Induksi adalah dengan mendekatkan logam atau benda-benda magnetis dengan magnet. Maka logam itu begitu dekat dengan magnet, dia akan mempunyai sifat magnet. Yang ketiga yaitu dengan dialiri dengan aliran listrik. Ini disebut dengan benda elektromagnet. Ya, contoh di situ paku dililit dengan kabel, kemudian ujung-ujung kabel dihubungkan kepada baterai. Maka paku tersebut akan menjadi magnet dan magnetnya bersifat sementara. Begitu arus listriknya dilepas, maka sifat magnet pada paku itu akan hilang. Berikut sifat-sifat magnet berdasarkan pembuatannya. Silahkan kalian baca, anak. Ya. Ada pada halaman 82 pada buku paket 6 tema yang kelima 6E, pada halaman 82. Pada magnet yang digosok akan menghasilkan sifat magnetan yang sementara. Semakin lama, semakin penggosokannya, maka semakin kuat magnetnya. Tapi apabila dibiarkan, maka lama-lama sifat magnetnya akan hilang. Pada pembuatan secara induksi, sifat magnetnya akan sementara. Sifat magnet akan hilang apabila logam tersebut dijauhkan dengan magnet, maka sifat magnet itu akan hilang. Demikian pula dengan cara dialiri listrik atau elektromagnet. Sifatnya adalah sementara, yaitu jika kabel dilepas dari baterai, maka sifat kemagnetan tersebut akan hilang. Mari anak kita lihat manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan berikut. Nah, pada tempat penampungan akhir atau pembuangan sampah, sampah-sampah yang terbuat dari logam bisa diambil dengan menggunakan magnet yang dialiri oleh listrik atau elektromagnet. Sama halnya dengan traktor yang dilengkapi magnet listrik seperti di gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, traktor tersebut akan mengalirkan listrik pada elektromagnet sehingga magnet tersebut akan menarik benda-benda yang terbuat dari logam dari gundukan sampah. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam ini akan diolah kembali menjadi barang-barang daur ulang. Selanjutnya biasanya pada lemari es, terkadang kita menempelkan memo tapi dengan menggunakan magnet, sehingga apabila kertas memo kita ambil, kita bisa menarik magnet dan mengambilnya, tidak perlu menggunakan lem. Ya, magnet biasanya dipakai untuk menempelkan catatan-catatan kecil pada lemari es atau papan tulis yang terbuat dari logam. Pada dunia kedokteran, magnet digunakan untuk alat MRI, Magnetic Resonance Imaging, atau alat untuk scanning bagian tubuh manusia.
menggunakan magnet yang sangat kuat. Dan apabila kita sering lintas alam, camping, hiking, maka tentu kita akan menggunakan kompas untuk mengetahui arah mata angin. Nah, kompas pada dasarnya menggunakan magnet untuk menunjukkan arah tersebut. Demikian anak-anak tentang manfaat magnet ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya untuk kalian semua. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.